Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-12 dengan judul Allah Memegang Kendali. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang Daniel. Di hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana Daniel mendapatkan sebuah penglihatan, sebuah nubuatan akan masa depan. Dan pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari bagaimana Daniel kembali mendapatkan nubuatan, kembali mendapatkan penglihatan. Di mana pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar kembali nampak kepada Daniel suatu penglihatan. Di mana Daniel melihat ada tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai kepada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, yang sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Kemudian Daniel mendengar suara seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu. Apa katanya? Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak? Kemudian ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dan setelah itu Daniel mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Dan ternyata kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan tempatnya itu muncul 4 buah, yang berarti ada 4 kerajaan yang akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir daripada kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, dan juga umat yang kudus, umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja di atas segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa yang masih jauh. Dan setelah mendapat penglihatan itu, Daniel lelah dan kemudian ia jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian dia bangun dan dia kembali melakukan urusan raja. Tetapi Daniel masih tercengang-cengang tentang penglihatan itu, dan Daniel masih belum memahaminya. Jadi teman-teman, di sini nubuatan tentang 2300 hari adalah waktu nubuatan yang paling panjang, di mana 1 hari dalam nubuatan itu dihitung setara dengan 1 tahun. Bagaimana kita lihat di dalam Yeskiel pasal 4 ayat yang ke-6.
Jadi nubuatan ini adalah sesungguhnya sejauh 2300 tahun lamanya. Dan cukup lama sebelum Tuhan dapat membersihkan kekacauan yang telah dibuat oleh tanduk kecil. Jika kita lihat di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-25 mengatakan bahwa nubuatan ini dimulai ketika surat perintah untuk membangun kembali Yerusalem dikeluarkan. Dan buku sejarah menyebutkan bahwa hal ini terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi. Dan 2300 tahun kemudian membawa kita kepada tahun 1844. Sungguh menakjubkan bahwa ini 90 tahun sebelum hal itu terjadi. Bahkan hal itu terjadi seperti yang dia katakan. Dan betapa akuratnya nubuatan yang telah diterima tersebut. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari pada pelajaran sekolah sahabat kita di hari Sabat ini? Di sini judul sekolah sahabat kita adalah Allah memegang kendali. Kita sudah belajar, kita sudah mendengar, mengetahui bagaimana Daniel mendapatkan sebuah penglihatan tentang sesuatu yang terjadi jauh ke depan, masa depan yang masih jauh. Dan kita bisa belajar bagaimana Allah itu adalah Allah yang maha tahu, yang dia sudah merancangkan, dia sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan Allah memberikan nubuatan tersebut jauh sebelum hal itu terjadi. Dan kita tahu bahwa nubuatan tersebut adalah benar. Nubuatan yang telah diberikan tersebut sangat akurat, dan itu memang terjadi. Jadi teman-teman, Allah memegang kendali. Allah memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini. Apabila kita mengetahui bahwa Allah itu memegang kendali, maka kita harus percaya, kita harus yakin, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah sepenuhnya. Karena Allah adalah Allah yang memegang kendali di dalam kehidupan kita, di dalam segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini. Mungkin di akhir zaman nanti, seperti pelajaran sekolah sahabat kita, akan ada orang-orang yang akan menghancurkan umat-umat yang kudus, orang-orang kudus, akan melakukan banyak penipuan. Tetapi kita tahu bahwa tanpa tangan manusia, maka ia akan kalah. Jadi teman-teman, hal itu mengibaratkan bahwa memang nanti kita akan menerima banyak pencobaan, akan kita menerima banyak sesuatu-sesuatu yang akan menipu diri kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi Allah memegang kendali, dan biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar Allah memegang kendali kehidupan kita, supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Bagaimanapun nanti rusaknya dunia ini, bagaimanapun nanti kekacauan yang akan terjadi di dunia ini, apabila kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, sebab Allah memegang kendali. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya silahkan untuk di like videonya, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.